Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bimo Jaya Kusuma dari kelompok 11 paralel 3. Saya di sini akan menjelaskan hasil analisis UX website OSS Go ID sebagai tugas proyek akhir. Pertama, gambaran umum proyek. Jadi, saya di sini membuat task yaitu untuk mencari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI di website OSS Go ID. Jadi apa itu OSS Go ID? Jadi OSS itu atau Online Single Submission adalah platform digital nasional terintegrasi yang digunakan untuk mengurus perizinan berusaha di Indonesia yang mengadopsi sistem Risk-Based Approach atau OSS RBA atau perizinan berusaha berbasis resiko. Maka dampak regulasinya yaitu menuntut setiap pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro dan awam untuk secara mandiri mengidentifikasi tingkat risiko bisnis mereka melalui kode KBLI. Lalu mengapa task ini penting bagi user? Karena KBLI ini merupakan variabel penentu dalam validasi legalitas usaha di Indonesia. Maka kesalahan pemilihan kode berpotensi menyebabkan penolakan izin otomatis oleh sistem dan menimbulkan risiko hukum di masa depan. Jadi untuk deskripsi tasknya, jadi proses pencarian kategori usaha atau KBLI pada sistem OSS saat ini dinilai terlalu kaku karena menggunakan bahasa birokrasi sehingga memicu kecemasan dan kebingungan bagi pelaku usaha awam terkait keakuratan penentuan tingkat risiko perizinan mereka. Lalu kapan task ini dilakukan? Task ini dijalankan ketika seorang pelaku usaha pemula, khususnya mahasiswa, pengusaha yang melek teknologi namun awan hukum, ingin mendaftarkan legalitas usahanya secara mandiri tanpa bantuan konsultan pihak ketiga. Pengguna mengakses platform menggunakan perangkat desktop atau laptop secara mandiri yang dituntut membaca dengan tingkat ketelitian ekstra tinggi karena tingginya taruhan dari keputusan yang diambil. Pengguna tidak berada dalam kondisi tenang, melainkan mengalami kecemasan tinggi karena takut salah pilih kode yang berujung penolakan izin, serta frustasi akibat bahasa birokrasi yang kaku. Jadi saya akan menjelaskan mengapa task ini dipilih. Bisa dilihat, di sini ada interface-nya. Dan ini misalnya kita sudah mencari sebuah KBLI, dan bisa dilihat uraiannya sangat panjang, dan bisa pusing jika dilihat terus-menerus. Lalu ada referensi produksi jenis yang bisa dibilang lebih rapi. Lihat, ada proses bisa langsung mengelompokkan jenis bisnis yang kita cari dari sekian banyaknya KBLI. Lalu ada user persona di sini. Saya mengambil Fernandi, sebuah mahasiswa pengusaha muda di umur 20-an yang melek teknologi namun awam terhadap prosedur birokrasi legalitas. Dicek beberapa deskripsi dan lain-lainnya. Dari kapasitas observasi dari Empathy Map dan Customer Journey Map, di sini saya mempunyai 3 total responden. Dilihat ada tren yang dari sebelum mereka melakukan uji coba, mereka masih netral, tapi akhirnya malah jadi kecewa. Di sini ada Empathy Map pada Sage and Das. Guna mengatakan proses klasifikasi ini sangat menyita waktu, mereka terpaksa mencari tutorial mandiri atau memakai bantuan AI eksternal saat menemukan istilah asing. Lalu ada Things and Feels, pengguna berpikir bahwa website seharusnya proaktif mencarikan informasi untuk mereka. Mereka merasa bingung dan ragu karena terlalu banyak opsi yang tersedia. Lalu pada Pains-nya, kesulitan mengklasifikasikan bidang usaha yang spesifik ke dalam kategori birokrasi yang terlalu luas. Mereka juga terganggu oleh tumpukan informasi berlebihan di halaman awal. Lalu pada Gains-nya, pengguna ingin mendapatkan rekomendasi otomatis yang sesuai dengan bahasa sehari-hari dan langsung diarahkan ke link pendaftaran yang tepat. Selanjutnya, untuk Customer Journey Map, pada Before and Starting, yaitu sebelum dan memulai, pengguna memulai dengan semangat untuk melegalkan bisnis mereka, namun langsung merasa bingung karena terganggu oleh kemunculan banyak notifikasi pop-up di halaman beranda. Lalu pada During atau pelaksanaan, pengguna mengalami titik berat kognitif tertinggi. Mereka dipaksa memproses paragraf penjelasan hukum yang sangat panjang dan membedah subkategori yang industri yang terlalu luas. Lalu ada critical moment, yaitu terjadi titik kegagalan terbesar. Pengguna mengalami kelumpuhan keputusan akibat ketakutan yang mendalam akan penolakan izin usaha jika mereka salah memilih kode KBLI. Lalu setelahnya, pengguna mengakhiri proses dengan perasaan kecewa, lelah, dan tidak puas.
Mereka tetap meragukan ketepatan pilihan KBLI mereka karena sistem yang tidak memberikan validasi yang meyakinkan. Sebelum itu saya akan memberikan disclaimer, karena website yang saya analisis yaitu SSGO ID itu mengalami perubahan di awal bulan Juni, sehingga tadi hanya ada sisaan screenshot yang menunjukkan kayak kekurangan pada website ini, karena sekarang website sudah lebih baik dan menurut saya ya cukup notes saja jika ingin cek. Oke, lanjut aja ke ideation dan pengambilan keputusan desain umum proyek. Oke, dari sebelumnya sudah ada POV dari user personanya, yaitu user seorang mahasiswa pengusaha muda di umur 20-an yang melek teknologi namun awam terhadap prosedur birokrasi legalitas bisnis. Lalu need-nya yaitu memerlukan alur penelusuran kode kabel yang proaktif, intuitif, dan bebas dari bahasa birokrasi yang rumit agar bisa menentukan legalitas usahanya secara mandiri. Lalu ada insight, yaitu pengguna merasa cemas dan terbebani secara kognitif karena menganggap kesalahan kecil dalam menginterpretasikan klasifikasi bidang usaha yang kaku akan berdampak fatal pada penolakan izin usaha mereka. Lalu di sini ada how might we, ada 7 pertanyaan. Maaf, maksudnya ada 5 pertanyaan. Mulai dari yang terlalu luas sampai terlalu sempit dan yang paling cocok, yaitu menyederhanakan istilah birokrasi yang kaku, menciptakan sistem navigasi yang proaktif, dan memberikan validasi instan yang menenangkan agar pengguna yakin pada yang just right ini. Selanjutnya ada metode ideation dan jumlah ide. Jadi pada outcome how might we itu, saya akan membuat sistem validasi instan dan bahasa yang lebih manusiawi agar pengguna merasa yakin serta tenang dalam menentukan kode KBLI tanpa takut akan risiko penolakan izin. Jadi bagaimana caranya? Metode yang digunakan yaitu ideation 2x2 matrix. Lalu parameter sumbunya ada vertikal, dampak penggunaan bagi pengguna atau impact diukur dari sedikit membantu hingga sangat membantu. Lalu ada sumbu horizontal, kemudahan implementasi secara teknis yaitu visibility diukur dari mudah hingga sulit. Di ide awal yaitu penjelasan birokrasi yang sangat simpel, sistem rekomendasi KBLI otomatis berbasis AI, penambahan ilustrasi jenis bisnis, lalu membandingkan dua kode KBLI secara langsung, dan menggunakan video tutorial mencari KBLI. Berikut ada tabelnya dari yang sangat membantu dan mudah, yaitu menjelaskan menggunakan penjelasan birokrasi yang lebih simpel, dan ada yang sangat membantu tapi sulit, yaitu sistem rekomendasi KBLI otomatis berbasis AI. Lalu ada yang di tengah-tengah, itu membandingkan dua kode KBLI secara langsung. Lalu ada yang sedikit membantu tapi sulit, yaitu video tutorial dan ilustrasi jenis bisnis. Ada tabel hasil ideation-nya. Bisa dilihat dari 5 ide ini yang digunakan itu ada 4. Tapi pada perbandingan kode dan sistem rekomendasi otomatis dari AI itu ada penyesuaian agar tidak terlalu sulit diimplementasikannya dan lebih efektif dimasukkan ke sistem. Selanjutnya ada perancangan dan pembangunan prototype. Di sini terlihat ada workflow awalnya. Ini ada panduan hasil pencarian, bisa langsung cek KBLI yang paling sesuai. Ini ada style desainnya. Kelompok kami menggunakan Montserrat dan icon menggunakan Icons 8 dan Google Material Icons Library. Di sini juga ada warna-warnanya. Selanjutnya ada prototype ya. Ini tampilan awal website KBLI-nya. Lalu di sini ada page panduan mencari KBLI. Selanjutnya ada page untuk mencari KBLI-nya. Memilih dari kode-kodenya. Dan di sini ada penggunaan bantuan AI. Misalnya kita mencari toko kopi, di sini langsung muncul rumah minum atau kafe dengan deskripsinya yang tidak terlalu panjang. Ini juga ada industri pengolahan kopi, deskripsinya juga. Lalu kita jika ingin mengecek risiko dan persyaratan akan masuk ke page ini. Bisa cek ruang lingkupnya dan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, PB UMBKU-nya apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada evaluasi atau user testing prototype dan rekomendasi perbaikan. Rencana pengujian pengguna atau UT plan. Tujuan testing kami yaitu
Memvalidasi apakah fitur pencarian berbasis bahasa sehari-hari berhasil meminimalkan kebingungan istilah birokrasi, serta mengidentifikasi letak hambatan pengguna pada halaman detail KBLI. Lalu pada metode yang digunakannya itu saya menggunakan remote unmoderated usability testing yang disebarkan melalui platform Base. Untuk profil partisipannya berjumlah 3-5 orang mahasiswa pengusaha muda berumur 20-an yang memiliki karakteristik melek teknologi namun awam terhadap dokumen legalitas. Pada materi pengukurannya, yaitu memvalidasi apakah fitur pencarian berbasis bahasa sehari-hari berhasil meminimalkan kebingungan istilah birokrasi serta mengidentifikasi letak hambatan pengguna dalam halaman detail KBLI. Pada skenario pengujiannya, yaitu pengguna diminta mencari kode KBLI yang paling sesuai dengan jenis bisnis target mereka, menggunakan gawai laptop masing-masing dari lokasi jauh secara mandiri. Ini dokumentasi pengujiannya. Ini pada orientasi penuhan pengguna. Di sini ada heat map-nya. Lalu ada klasifikasi usaha pertanian. Kita ada pencarian praktis berbasis AI. Entah kenapa ini tidak terlalu jelas. Di sini ada tombol-tombol yang hilang. Selanjutnya ada saat sudah menemukan page-nya. Ini juga hilang, entah kenapa. Image-nya tidak hilang. Lalu ada hasilnya. Dari 3 responden, seberapa mudah bagi Anda untuk menemukan letak menu pencarian KBLI pada rancangan halaman utama yang baru? Di sini 2 dari 3 responden menjawab 7, yaitu sangat mudah. Sedangkan 1 responden menjawab 6. Lalu selanjutnya ada bagaimana penilaian Anda mengenai kemudahan dalam memahami istilah atau kalimat penjelasan yang muncul dalam hasil pencarian. Ini ada 2 dari 3 responden itu menjawab 6 dari 7, sangat membantu. Sedangkan 1 responden menjawab sangat membantu, 7 dari 7. Lalu sini ada open question. Hal positif yang paling Anda rasakan pada solusi desain baru ini jika dibandingkan dengan website resmi pemerintah yang biasanya kaku? Menurut responden ini UI-nya lebih bagus dan tidak perlu banyak mencari untuk masuk ke pencarian KBLI dan bahasanya tidak terlalu pusing. Oke, maka validasi solusi dan masalah. Kesimpulannya, problem awal berhasil ditangani secara efektif. Integrasi pencarian AI, tes mengubah bahasa birokrasi kaku mencari interaksi kasual sehari-hari, serta menghilangkan kelumpuhan keputusan akibat cemas salah pilih kode. Lalu pada capaian target UX goals-nya tercapai efisiensi dan satisfaction meningkat pesat, dibuktikan dengan penurunan drastis pada metrik waktu pengerjaan tugas atau time on task. Lalu yang belum tercapai yaitu masih ada misklik pas tes. Selanjutnya ada insight pembelajaran design thinking. Sistem pelayanan publik tidak boleh hanya dirancang berlandaskan kebenaran struktur hukum instansi pemerintah, karena desain harus adaptif terhadap keterbatasan mental model serta kondisi psikologis real pengguna awam di lapangan. Lalu pada rencana iterasi selanjutnya yaitu melakukan pengujian terpadu atau moderated UT langsung pada pelaku UMKM nyata di atas usia 30 tahun agar data tidak bias pada mahasiswa. Oke, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.